Ada sebuah hipotesis menarik yang menunjukkan keberadaan pendamping matahari, dinamakan Nemesis, yang secara berkala mendekati sistem kita, mengganggu orbit benda langit, dan memicu dampak katastrofik pada planet-planet. Menurut teori ini, bintang tersebut bertanggung jawab atas beberapa peristiwa kepunahan massal terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah bumi. Tapi seberapa masuk akal ide ini? Dan yang terpenting, apakah matahari benar-benar memiliki saudara kembar bernama Nemesis? Mari kita telusuri kemungkinan ini. Nemesis, bintang pendamping matahari yang diduga. Untuk memahami teori ini, penting untuk mengetahui bagaimana bintang-bintang terlahir. Mereka terbentuk dari nebula, awan debu, dan gas antar bintang yang luas. Seiring waktu, materi nebula ini mengembun di daerah-daerah tertentu hingga gaya gravitasi memicu keruntuhan, melahirkan bintang-bintang. Pada tahun 1980-an, muncul usulan bahwa matahari mungkin memiliki pasangan kosmik. Objek hipotetis ini dinamai Nemesis, terinspirasi dari dewi retribusi Yunani. Pemilihan ini bukan tanpa alasan. Bintang ini diyakini sebagai penyebab kepunahan massal yang berulang, dengan siklus sekitar 27 juta tahun. Pada 1984, Richard Mueller dari Universitas California di Berkeley menyarankan bahwa sebuah katai merah yang terletak sekitar 1,5 tahun cahaya dari bumi bisa menjadi penyebab peristiwa katastrofik ini. Secara paralel, peneliti Stephen W. Staller dan Sarah E. Foy dari institusi yang sama menganalisis emisi radio dari suatu wilayah berjarak 600 tahun cahaya. Area ini terletak di konstelasi Perseus, menjadi rumah bagi bintang-bintang muda. Project Van Damme yang didedikasikan untuk pemetaan bintang mengidentifikasi di wilayah ini 45 bintang tunggal, 19 sistem biner, dan 5 kelompok lainnya dengan lebih dari 2 bintang, termasuk protobintang bercahaya tipe 0 dan bintang muda tipe 1 berusia antara 500.000 hingga 1 juta tahun. Menurut penelitian ilmiah, umum bagi bintang dengan karakteristik mirip matahari kita untuk memiliki pasangan kembar, sehingga membentuk sistem biner. Contoh yang mencolok adalah sistem Alpha Dantori, yang paling dekat dengan matahari, sebenarnya terdiri dari 3 bintang yang saling terhubung. 2 bintang utama, Alpha Dantori A serta Alpha Dantori B, memiliki sifat yang berbeda, tetapi sebanding dengan bintang kita, benda-benda langit ini terikat secara gravitasi, mengorbit satu sama lain sambil berbagi pusat massa yang sama. Di antara mereka, Alpha Tauri C, yang lebih dikenal sebagai Proxima Dantori, adalah yang paling dekat dengan tata surya kita. Menariknya, bintang terkenal Polaris atau bintang kutub juga merupakan sistem 3 bintang, menunjukkan bahwa konfigurasi ini tidak terlalu langka. Meskipun sistem biner adalah yang paling sering ditemukan di galaksi kita, matahari merupakan pengecualian karena tidak memiliki bintang pendamping. Sekitar 1 tahun cahaya jauhnya, terdapat awan OR, wilayah berbentuk bola yang mengelilingi tata surya, penuh dengan asteroid dan komet yang ditahan oleh tarikan gravitasi matahari. Sebuah hipotesis menyatakan bahwa setiap kali bintang Nemesis mendekati bagian dalam tata surya, ia mengganggu orbit benda-benda langit ini, mengarahkannya ke planet-planet bagian dalam dan memicu tabrakan katastrofik. Teori ini dapat menjelaskan tidak hanya kawah benturan yang diamati di berbagai dunia, tetapi juga beberapa peristiwa kepunahan massal yang tercatat dalam sejarah bumi, yang tampaknya terjadi dalam siklus teratur. Tetapi apakah ada bukti nyata tentang keberadaan Nemesis? Banyak yang bertanya, jika matahari benar-benar memiliki saudara kembar, mengapa kita tidak pernah mendeteksinya? Meskipun bintang umumnya terlihat karena kecerahan mereka, mengidentifikasi bintang kecil yang sangat jauh masih menjadi tantangan bagi astronomi. Mari kita ambil kembali sistem Alpha Centauri sebagai referensi. Saat ini, kita tahu bahwa sistem ini terdiri dari 3 bintang, tetapi pemahaman ini tergolong baru. Beberapa abad yang lalu, Alpha Centauri dianggap sebagai bintang tunggal, mirip dengan matahari kita. Pandangan ini bertahan hingga tahun 1915 ketika astronom Robert Innes, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Observatorium Union di Johannesburg, Afrika Selatan, mengungkap sifat sebenarnya yang terdiri dari 3 bintang. Innes berdedikasi untuk mencari bintang-bintang tetangga tata surya kita guna menghitung paralaksnya, metode yang memungkinkan perkiraan jarak bintang berdasarkan pergeseran semu di langit yang disebabkan oleh pergerakan orbit bumi. Selama pengamatan inilah para ilmuwan menyadari perilaku aneh pada Alpha Centauri. Pergerakannya berbeda dari bintang-bintang terdekat lainnya, mengindikasikan keberadaan pasangan bintang yang saling mengorbit. Kemudian dikonfirmasi bahwa Alpha Centauri sebenarnya adalah sistem 3 bintang, terdiri dari Alpha Centauri A, Alpha Centauri B, dan Proxima Centauri. 2 komponen utamanya, Alpha Centauri A dan B, melakukan tarian gravitasi mengelilingi pusat bersama, menyelesaikan satu orbit setiap 80 tahun. Jarak antara keduanya berfluktuasi antara 11
14,2 unit astronomi, setara dengan jarak matahari Saturnus, hingga 13,6 unit astronomi, setara dengan jarak matahari Pluto. Sementara itu, Proxima Centauri mengikuti orbit yang jauh lebih luas di sekitar dua bintang utama, dengan jarak berkisar antara 4.000 hingga 13.000 unit astronomi. Diperkirakan butuh sekitar 550.000 tahun untuk menyelesaikan lintasan elips ini. Sebagai gambaran, ketika mencapai titik terjauhnya, Proxima Centauri bisa berada sejauh 1/5 tahun cahaya dari pasangannya. Bayangkan sebuah planet hipotetis yang mengorbit Alpha Centauri A atau B. Dari perspektif ini, Proxima Centauri hampir tidak terlihat oleh mata telanjang, karena kecerahannya pada jarak tersebut akan lebih redup daripada bintang seperti Sirius atau bahkan matahari kita. Dan ini hanya mempertimbangkan jarak maksimum 1/5 tahun cahaya. Bintang hipotetis Nemesis diperkirakan terletak sekitar 2 tahun cahaya dari matahari, sedikit di luar awan Oort. Jika bintang ini mirip dengan Proxima Centauri atau bintang-bintang lain yang dekat dengan bumi, ia akan hampir tidak bisa dibedakan dengan mata telanjang, muncul hanya sebagai titik cahaya lain di langit malam, tanpa ciri khas yang menonjolkannya sebagai pendamping orbit bintang kita. Orbitnya yang sangat memanjang akan membawanya mendekat hingga 1,5 tahun cahaya dari matahari setiap 27 juta tahun. Menariknya, periode ini bertepatan dengan interval antara kepunahan massal yang tercatat dalam sejarah bumi. Mengapa? Meskipun radiasinya tidak mencapai kita secara langsung, pengaruh gravitasinya dapat mengganggu kestabilan objek-objek di awan Oort, melemparkan asteroid dan komet ke arah tata surya bagian dalam. Benda-benda langit ini, begitu memasuki lingkungan planet kita, dapat bertabrakan dengan bumi dan dunia lainnya, menyebabkan bencana global. Meskipun teorinya menarik, tidak pernah ada bukti nyata mengenai keberadaan bintang ini. Jadi, mungkinkah Nemesis benar-benar ada? Salah satu kemungkinannya adalah bahwa ia merupakan bintang gelap, seperti katai coklat. Objek-objek ini berada di batasan antara planet dan bintang, terlalu besar untuk diklasifikasikan sebagai planet, tetapi terlalu kecil untuk mempertahankan fusi nuklir di intinya. Karena tidak memancarkan cahaya tampak, mereka tetap tidak terlihat oleh teleskop konvensional, tetapi radiasi termalnya dalam spektrum inframerah secara teori dapat dideteksi oleh instrumen khusus. Jika ada, mungkin hanya teknologi inframerah atau teleskop radio yang dapat mengungkapnya. Selain itu, katai coklat yang terletak sedekat itu dengan matahari tidak akan memiliki massa yang cukup untuk menghasilkan gaya gravitasi yang mampu memengaruhi objek-objek terjauh di tata surya kita, sehingga seharusnya mudah dideteksi dengan teknologi saat ini. Para peneliti lain berspekulasi bahwa jika bukan katai coklat, bisa jadi itu adalah lubang hitam berukuran kecil. Namun, bahkan dalam kasus ini, gangguan gravitasinya akan cukup kuat untuk diidentifikasi oleh teleskop kita, sehingga meniadakan kebutuhan untuk mencari hantu kosmik. Waspadalah, karena jika Anda belum melihat konten eksklusif kami tentang Jupiter, bintang yang gagal, sangat layak untuk ditonton. Kami akan mengeksplorasi fakta-fakta di balik pernyataan ini, pencarian akan spektrum langit ini, dan mengapa sangat tidak mungkin adanya bintang, katai coklat, atau bahkan lubang hitam di wilayah ini. Beberapa tahun lalu, sebuah teori baru mendapatkan daya tarik di kalangan ilmiah. Hipotesis ini mengusulkan bahwa Nemesis mungkin pernah nyata, sebuah pendamping matahari pada jutaan tahun pertamanya, yang kemudian terlepas dan melanjutkan perjalanannya melintasi Bima Sakti sebagai bintang independen. Ide ini muncul setelah analisis awan molekuler Perseus yang disebutkan di awal video ini. Dengan mempelajari bintang-bintang muda di awan ini, banyak yang mirip dengan matahari, dan menerapkan model matematika, para ilmuwan menyimpulkan bahwa satu-satunya penjelasan yang masuk akal untuk apa yang mereka amati adalah bahwa bintang-bintang umumnya lahir berpasangan, tetapi seiring waktu dapat terpisah. Ini membantu kita memahami apa yang mungkin terjadi di nebula tempat matahari terbentuk miliaran tahun lalu. Mungkin saja matahari pernah memiliki saudara bintang, Nemesis. Untuk beberapa waktu, kedua bintang ini hidup berdampingan, saling mengorbit satu sama lain, hingga jutaan tahun kemudian, Nemesis menjauh dari matahari, dan masing-masing melanjutkan perjalanannya melintasi Bima Sakti. Skenario ini juga menjelaskan mengapa matahari berosilasi dalam lintasan galaksinya, naik dan turun dalam gerakannya, seolah masih membawa memori gravitasi dari pendamping bintang kuno dengan massa yang serupa. Untuk saat ini, belum ada kepastian apakah matahari pernah menjadi bagian dari sistem biner jutaan tahun
tahun lalu. Namun, penelitian kosmik di masa depan mungkin suatu hari akan mengungkap jawaban ini. Kita juga tahu bahwa bintang Gliese 710 akan mendekati awan Oort cukup dekat untuk mengganggu orbit dan mengirim objek-objek ke arah tata surya bagian dalam. Meskipun ini tidak selalu berarti bencana besar seperti yang memusnahkan dinosaurus, hal ini tanpa keraguan membuat kita merenung. Pencarian terhadap kemungkinan saudara kembar matahari, serta penelitian tentang bintang biner dan katai coklat lainnya, memperluas pemahaman kita tentang kosmos dan tempat kita di dalamnya. Sains terus berkembang dan, bersamanya, persepsi kita tentang alam semesta. Sungguh menakjubkan untuk berpikir bahwa gerakan satu bintang saja yang berjarak tahun cahaya dapat memicu peristiwa katastrofik di bumi. Namun justru inilah yang mendorong kita untuk terus mencari ancaman bintang yang mungkin ada, meskipun bintang-bintang tersebut sudah tidak ada lagi. Kemungkinan besar, hipotesis ini muncul pada akhir tahun 1970-an, ketika ditemukan bahwa Jupiter memancarkan panas sekitar 1,5 kali lebih banyak daripada yang diterimanya dari matahari. Hal ini mungkin memicu spekulasi bahwa pada suatu waktu planet tersebut bisa menghasilkan panas melalui fusi nuklir, dengan sebagian panas tersebut dipertahankan oleh inersia termal. Namun, jika memang demikian, bagaimana menjelaskan Saturnus dengan massa 3 kali lebih kecil dari Jupiter? Ia memancarkan hingga 2,5 kali lebih banyak panas daripada yang diserapnya dari matahari. Jelas tidak mungkin sebuah benda langit dengan massa lebih kecil memancarkan lebih banyak panas dibandingkan yang lebih masif. Pada kenyataannya, penjelasan untuk fenomena ini berbeda. Jupiter memiliki struktur internal yang terdiri dari berbagai lapisan. Di bawah atmosfer gasnya, terdapat lapisan hidrogen dan helium dalam keadaan cair, diikuti oleh lapisan hidrogen logam, dan akhirnya inti padat dengan komposisi yang masih belum diketahui. Di lapisan terluar, helium, karena lebih padat, cenderung bergerak ke bawah, menggantikan hidrogen. Proses ini melepaskan energi gravitasi, menghasilkan panas. Saturnus, karena letaknya lebih jauh dari matahari dan berada di lingkungan yang lebih dingin, memiliki agitasi termal yang lebih rendah, memungkinkan helium mengendap dengan lebih mudah. Ini menjelaskan mengapa Saturnus memancarkan lebih banyak panas daripada Jupiter. Pada akhirnya, Jupiter adalah planet yang cukup biasa. Adapun bintang yang gagal, apakah perbedaan antara raksasa gas masif dan bintang terkecil yang dikenal benar-benar begitu jelas dan tak teratasi? Meskipun ada batasan teoretis yang memisahkan planet dari bintang, kriteria tersebut masih diperdebatkan, dan menentukan sifat sejati dari suatu objek langit adalah tugas yang kompleks. Saat ini bintang terkecil yang dikenal di Bima Sakti adalah EBLMJ Zol 55557, sebuah katai merah yang merupakan bagian dari sistem 3 bintang yang terletak sekitar 630 tahun cahaya dari bumi di rasi Pictor. Karena masanya yang kecil, kurang dari setengah massa matahari, bintang ini tidak mampu menghasilkan tekanan internal yang cukup tinggi. Dengan demikian, reaksi nuklir di intinya hanya menghasilkan jumlah energi yang terbatas akibat skala fusi yang kecil. Bintang seperti ini memiliki umur yang sangat panjang, dengan harapan hidup mencapai ratusan miliar tahun. Mengingat alam semesta berusia sekitar 13 miliar tahun, tidak ada katai merah yang memiliki cukup waktu untuk punah hingga saat ini. Karena permukaan bintang-bintang ini yang kecil, disipasi radiasi sisa terjadi dengan sangat lambat. Dengan demikian, bahkan setelah hidrogennya benar-benar habis, sebuah katai merah akan tetap memancarkan luminositas yang semakin redup hingga akhirnya padam sepenuhnya, tanpa sumber energi apapun, berubah menjadi katai hitam yang dingin dan gelap tak terlihat oleh mata kita. Secara singkat, EBLM adalah bintang yang benar-benar kecil, dengan massa yang tepat sesuai model evolusi bintang saat ini, untuk memulai fusi hidrogen. Intinya memiliki diameter 120.000 km, kurang dari 1/10 ukuran matahari dan bahkan lebih kecil dari diameter ekuator Jupiter yang berukuran 143.000 km, sementara terus bersinar dengan cahayanya sendiri. Ini tentu membuat kita bertanya-tanya mengapa Jupiter yang lebih besar tetap menjadi planet dan tidak berubah menjadi bintang. Penjelasannya sederhana. Jupiter mungkin memiliki volume lebih besar, tetapi tidak memiliki massa yang diperlukan untuk memicu proses fusi nuklir dan konversi hidrogen menjadi helium di dalamnya. Syarat penting untuk transformasi tersebut. Sebenarnya, sebuah benda langit harus cukup masif dan panas agar atom-atom terpisah dapat mengatasi gaya tolak dan melebur. Jika katai merah kecil ini bisa mempertahankan tungku nuklirnya tetap aktif, itu karena meskipun kompak, masanya setara dengan sekitar 85 kali massa Jupiter. Batas minimum agar bola gas dapat memampatkan intinya cukup untuk mencapai suhu yang diperlukan
diperlukan untuk fusi nuklir. Sebentar teman-teman, sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe channel Insecuriosity dan aktifkan bel notifikasi. Dengan begitu, kalian turut berkontribusi pada produksi konten yang semakin baik. Tapi tunggu, bagaimana bisa bintang ini 85 kali lebih masif dari Jupiter meski lebih kecil? Jawabannya langsung, ini hanya mungkin karena densitasnya yang luar biasa, mencapai 188 gram per sentimeter kubik. Kalian ingin tahu mengapa kami memberikan nilai itu? Mengejutkan bukan? Coba pikirkan bahwa densitas bumi yang tertinggi di seluruh tata surya hanya 5,5 gram per sentimeter kubik. Sedangkan densitas Jupiter sangat rendah, hanya 1,3 gram per sentimeter kubik, yang membawa kita pada satu kesimpulan. Untuk Jupiter berubah menjadi bintang, masanya perlu tiba-tiba meningkat 85 kali lipat dari yang ada saat ini. Adakah kemungkinan nyata hal ini terjadi? Tidak ada. Namun, dalam alam fiksi jenius Arthur Clarke, seperti yang akan kita lihat nanti, skenario ini menjadi kenyataan. Namun, ada jalan yang lebih masuk akal bagi Jupiter untuk mencapai status bintang, menjadi katai cokelat, objek subbintang yang masanya tidak cukup untuk memulai fusi nuklir hidrogen biasa, tetapi mampu memicu fusi deuterium, isotop hidrogen yang lebih ringan. Menurut para astronom, katai coklat biasanya memiliki massa antara 13 hingga 80 kali massa Jupiter, meskipun batas pastinya masih diperdebatkan. Benda langit ini mungkin mirip dengan planet, tetapi pembentukannya bersifat bintang. Mereka lahir dari keruntuhan langsung awan molekul hidrogen. Berbeda dengan proses akresi dalam cakram protoplanet, ambang batas minimal untuk mengklasifikasikan suatu objek sebagai katai cokelat adalah 13 massa Jupiter, titik di mana pembakaran deuterium dimulai. Di atas 65 massa Jupiter, fusi litium juga terjadi. Namun, deuterium dan litium hanya ada dalam jumlah minimal di bintang gagal ini. Oleh karena itu, pembangkitan energi di benda langit ini terbatas secara temporal, dan akhirnya mereka akan mendingin secara progresif dan konstan. Ada katai coklat dengan permukaan sekitar 2000 dikutis, sementara yang lain jauh lebih dingin, hampir tidak mencapai 200 sektusunegisi. Dengan kata lain, agar Jupiter menjadi katai cokelat, masanya cukup dikalikan 13, meskipun cukup samar, ia akan mulai memancarkan cahaya dan panas, perlahan-lahan menghangatkan lingkungan planet di sekitarnya. Apakah mungkin untuk melakukan hal seperti itu? Sekali lagi jawabannya adalah tidak, di mana kita akan menemukan materi setara dengan 12 planet seukuran Jupiter. Seperti yang telah disebutkan, Arthur Clarke meninggalkan kita sesuatu untuk direnungkan. Ingat kata-katanya, semua dunia ini adalah milikmu, kecuali Yuba. Jangan mencoba mendarat di sana. Gunakanlah bersama, gunakanlah dengan damai. Dalam buku 2010, Odyssey 2, yang menginspirasi film 2010, The Year We Make Contact, Jupiter memang berubah menjadi sebuah bintang, berkat intervensi miliaran monolit alien yang meningkatkan densitasnya melebihi ambang kritis. Dengan demikian, raksasa gas ini mulai memancarkan energi, dan melalui rekayasa ilmiah inilah 4 bulan utamanya tiba-tiba menjadi layak huni untuk kolonisasi manusia. Tentu saja ini murni fiksi ilmiah, bukan hanya karena menambah massa Jupiter bisa menimbulkan efek yang tidak diinginkan pada tata surya. Mari kita lihat apa saja efeknya. Misalkan, dengan cara tertentu, kita berhasil melipat gandakan massa Jupiter menjadi 85 kali dan memicu reaksi nuklir. Menariknya, ini tidak akan menyebabkan peningkatan signifikan dalam volumenya, karena kompresi materi ke arah inti, diameternya hanya akan bertambah 20%. Hasilnya adalah sebuah bintang katai merah dengan diameter 170.000 km dan 300 kali lebih redup dari matahari. Dan karena Jupiter 4 kali lebih jauh dari bumi dibandingkan matahari, peningkatan energi yang diterima di sini hanya setara dengan 1/5000 dari radiasi matahari. Kita hampir tidak akan merasakan perbedaan suhu. Namun, cahaya bintang ini akan memiliki dampak yang mendalam, menerangi langit malam kita dengan intensitas 80 kali lebih terang dari bulan purnama, menghilangkan kegelapan untuk musim-musim tertentu yang panjang. Hal ini akan memicu efek drastis pada ritme hewan, mengganggu kemampuan mereka untuk berburu atau bersembunyi dalam bayangan. Fitoplankton akan mulai bereproduksi secara terus-menerus, mengganggu keseimbangan lautan. Bintang-bintang akan menjadi pemandangan langka, muncul hanya pada kesempatan yang sporadis. Astronomi bumi akan menjadi tidak mungkin, begitu pula dengan penerbangan migrasi burung malam. Namun tidak ada yang bisa menandingi kekacauan gravitasi yang dihasilkan oleh konversi Jupiter menjadi sebuah bintang. Risiko langsung tidak terletak pada perubahan orbit planet-planet yang
akan membutuhkan waktu berabad-abad untuk terwujud, melainkan pada ketidakstabilan yang disebabkan oleh katai merah terhadap keseimbangan rapuh sabuk asteroid. Saat ini, sabuk asteroid diatur oleh gaya gravitasi Jupiter. Jika masanya berlipat 100 kali, miliaran benda langit yang mengorbit matahari dalam harmoni relatif akan berubah menjadi kerumunan yang tak terkendali, seperti binatang buas yang mengamuk. Banyak asteroid akan terlempar ke tata surya bagian luar, bertabrakan dengan raksasa gas yang tersisa, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, menghancurkan dan mencerai-beraikan bulan-bulan mereka dalam sebuah kataklisme yang belum pernah terjadi sebelumnya. Benda langit lainnya akan diluncurkan ke inti tata surya, di mana mereka akan bertabrakan dan, sekali lagi, memecahkan planet-planet batuan seperti bumi, membentuknya kembali di dekat lautan kosmik. Semua benda berukuran besar di tata surya akan dihancurkan oleh permainan biliar bintang yang kacau ini. Seiring berjalannya waktu, planet-planet yang selamat akan terusir, atau mungkin terdorong ke orbit yang sangat luas, berputar mengelilingi pusat gravitasi bersama dari pasangan bintang. Semua ini akan terjadi, tentu saja, jika peralihan Jupiter dari planet ke bintang terjadi secara tiba-tiba. Skenarionya akan berbeda jika tata surya sudah menjadi sistem bintang ganda sejak pembentukannya. Dalam asumsi ini, baik konfigurasi planet maupun kemunculan kehidupan akan menempuh jalan yang sama sekali berbeda, dan sangat mungkin kita tidak akan berada di sini membahas topik ini. Jupiter, dengan demikian, bukanlah bintang yang gagal. Ia bahkan tidak pernah mendekati status tersebut. Bahkan jika ia merupakan katai coklat yang redup, itu tidak pernah menjadi takdirnya, dan kemungkinannya selalu di luar pertanyaan. Dan betapa beruntungnya kita, bukankah begitu?